Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafira Diwahining Sawala, NIM 20250102050 akan sedikit menjelaskan tentang materi laporan analisis keuangan, di mana materinya itu yang pertama ada analisis rasio, yang kedua ada analisis perubahan pendapatan, yang ketiga ada analisis perubahan laba kotor, yang keempat ada analisis titik impas, yang kelima ada analisis kredit, dan yang terakhir ada analisis kinerja keuangan. Langsung saja kepada pembahasannya, yaitu analisis rasio. Rasio standar adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan dengan membandingkan data keuangan yang relevan. Rasio standar dapat membantu analisis keuangan dalam memahami kondisi keuangan perusahaan, mengidentifikasi tren, dan membandingkan kinerja dengan perusahaan sejenis. Selanjutnya, penentuan rasio standar dapat menghadapi beberapa masalah, antara lain yang pertama, keragaman industri, yang kedua, perubahan waktu, yang ketiga, perbedaan ukuran perusahaan, dan yang keempat, kesulitan perbandingan lintas negara. Selanjutnya, pengelompokan angka rasio dan rasio modal kerja. Pengelompokan angka rasio bertujuan untuk mengelompokkan rasio ke dalam kategori yang sama berdasarkan tujuan penggunaannya. Beberapa pengelompokan umum termasuk rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas. Rasio modal kerja adalah salah satu jenis rasio likuiditas yang mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang tersedia. Rasio ini memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan untuk mengelola arus kas dan kewajiban. Lalu, analisis keuangan jangka panjang. Analisis keuangan jangka panjang melibatkan evaluasi kinerja keuangan perusahaan dalam jangka waktu yang lebih lama, biasanya beberapa tahun. Tujuannya yaitu untuk memahami kestabilan pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Beberapa metode yang umum digunakan dalam analisis keuangan jangka panjang yaitu yang pertama analisis rasio, yang kedua analisis tren, yang ketiga analisis pertumbuhan, dan yang keempat analisis arus kas. Lalu rasio lain untuk mengukur kondisi keuangan jangka panjang. Yang pertama itu ada rasio utang terhadap ekuitas, yang kedua rasio keuangan jangka panjang, dan yang ketiga rasio profitabilitas jangka panjang. Selanjutnya, kelipatan keuntungan terhadap beban bunga. Kelipatan keuntungan terhadap beban bunga adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar bunga atas hutangnya dengan menggunakan keuntungan yang dihasilkan. Rasio ini dikenal sebagai interest coverage ratio atau times interest earned ratio. Rasio ini dihitung dengan membagi laba sebelum bunga dan pajak dengan jumlah beban bunga. Rasio ini memberikan gambaran tentang seberapa aman perusahaan dalam membayar bunga pada hutangnya. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayar bunga, dan semakin rendah risiko gagal bayar. Rasio yang rendah atau di bawah 1 menunjukkan bahwa perusahaan mungkin menghadapi kesulitan dalam membayar bunga dari laba operasionalnya. Selanjutnya yaitu analisis perubahan pendapatan. Analisis perubahan pendapatan, penghasilan, dan biaya merupakan bagian penting dari analisis keuangan untuk memahami kinerja operasional suatu perusahaan. Hal ini melibatkan membandingkan penghasilan dan biaya dari periode ke periode untuk mengidentifikasi tren pola
yang mungkin mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Beberapa alasan mengapa analisis ini penting adalah: yang pertama, identifikasi faktor penyebab perusahaan laba, yang ketiga, evaluasi efisiensi operasional, dan yang keempat, pengambilan keputusan yang informasional. Lalu selanjutnya, rasio harga pokok penjualan dengan penjualan bersih dan rasio laba bruto dengan penjualan bersih. Rasio harga pokok penjualan dengan penjualan bersih adalah rasio yang mengukur presentasi dari setiap pendapatan penjualan yang digunakan untuk memproduksi atau memperoleh barang atau jasa yang dijual. Rasio ini dihitung dengan membagi harga pokok penjualan dengan penjualan bersih. Rasio laba bruto dengan penjualan bersih adalah rasio yang mengukur presentasi laba bruto dari pendapatan penjualan. Laba bruto adalah selisih antara pendapatan penjualan dan harga pokok penjualan. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bruto dengan penjualan bersih. Laporan perubahan laba bruto. Laporan perubahan laba bruto adalah laporan keuangan yang menggambarkan perubahan laba bruto suatu perusahaan dari periode ke periode. Laporan ini mencakup komponen-komponen pendapatan dan biaya yang digunakan untuk menghitung laba bruto serta perubahan nilai-nilai dari waktu ke waktu. Hubungan biaya usaha dengan penjualan neto. Hubungan biaya usaha dengan penjualan neto mengukur proporsi biaya usaha yang terkait dengan pendapatan penjualan bersih perusahaan. Rasio ini dihitung dengan membagi total biaya usaha dengan penjualan neto. Lalu rasio laba usaha dengan penjualan neto. Rasio laba usaha dengan penjualan neto adalah rasio yang mengukur presentasi laba usaha dari pendapatan penjualan. Laba usaha adalah selisih antara pendapatan penjualan dan biaya usaha. Rasio ini dihitung dengan membagi laba usaha dengan penjualan neto. Lalu rasio penjualan neto dengan aktivitas usaha. Rasio penjualan neto dengan aktivitas usaha adalah rasio yang mengukur efisiensi penggunaan aktiva usaha perusahaan dalam menghasilkan pendapatan penjualan. Rasio ini dihitung dengan membagi penjualan neto dengan jumlah aktiva usaha. Lalu operating ratio dan faktor-faktor yang mempengaruhi laba bersih. Operating ratio adalah rasio yang mengukur presentasi pendapatan penjualan yang digunakan untuk biaya operasional perusahaan. Rasio ini dihitung dengan membagi biaya operasional dengan pendapatan penjualan. Faktor-faktor yang mempengaruhi laba bersih dan dapat terlihat melalui operating ratio antara lain: yang pertama, pengelolaan biaya operasional, yang kedua, tingkat harga penjualan, yang ketiga, tingkat volume penjualan. Analisis perubahan laba kotor. Perubahan laba kotor adalah selisih antara pendapatan penjualan dan harga pokok penjualan. Ini mencerminkan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan operasional inti perusahaan sebelum mempertimbangkan biaya-biaya lain seperti biaya penjualan, biaya administrasi, dan biaya non-operasional lainnya. Analisis perubahan laba kotor. Analisis perubahan laba kotor melibatkan membandingkan laba kotor dari satu periode dengan periode lainnya untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perusahaan tersebut. Berikut adalah beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam menganalisis perubahan laba kotor. Yang pertama, identifikasi perubahan dalam pendapatan penjualan. Yang kedua, identifikasi perubahan dalam harga pokok penjualan. Yang ketiga, analisis komponen harga pokok penjualan. Yang keempat, perbandingan dengan rasio industri atau pesaing. Yang kelima, evaluasi dampak perubahan laba kotor terhadap laba bersih. Lalu, bab selanjutnya adalah analisis titik impas. Titik impas adalah titik di mana pendapatan perusahaan sama dengan total biaya, sehingga perusahaan tidak mengalami keuntungan atau kerugian. Dalam hal ini,
Titik impas adalah saat perusahaan mencapai keseimbangan antara pendapatan dan biaya yang cukup untuk menutup semua biaya operasional. Persyaratan analisis titik impas: yang pertama itu informasi biaya, yang kedua pengetahuan harga jual, yang ketiga struktur biaya, yang keempat perhitungan volume penjualan, dan yang kelima asumsi stabil. Selanjutnya diagram titik impas. Bisa dilihat pada slide-nya. Diagram titik impas digunakan untuk menggambarkan hubungan antara pendapatan, biaya tetap, biaya variabel, dan laba pada berbagai tingkat volume penjualan. Pada diagram ini, garis pendapatan akan memotong garis biaya total di titik impas di mana laba menjadi 0. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya laba. Yang pertama itu volume penjualan, yang kedua harga jual, yang ketiga biaya variabel, yang keempat biaya tetap, dan yang kelima efisiensi operasional. Selanjutnya penentuan penjualan minimal. Penjualan minimal atau minimum sales adalah jumlah penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Jumlah ini didasarkan pada biaya tetap dan biaya variabel per unit serta harga jual per unit. Lalu margin of safety. Margin of safety mengacu pada selisih antara volume penjualan aktual dan volume penjualan titik impas. Ini menunjukkan sejauh mana volume penjualan dapat menurun sebelum perusahaan mengalami kerugian. Margin of safety memberikan indikasi tentang seberapa aman perusahaan terhadap fluktuasi permintaan atau penjualan. Lalu selanjutnya, titik impas untuk lebih dari satu jenis produk. Apabila perusahaan memiliki lebih dari satu jenis produk, titik impas dapat dihitung secara terpisah untuk setiap produk atau dengan menggunakan pendekatan agregat untuk semua produk yang dihasilkan perusahaan. Dalam pendekatan agregat, pendapatan dan biaya dari semua produk digabungkan untuk menghitung titik impas keseluruhan perusahaan. Lalu bab selanjutnya adalah analisis kredit. Penilaian laporan keuangan. Penilaian laporan keuangan melibatkan analisis dan evaluasi informasi yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan. Tujuannya adalah untuk memahami kinerja keuangan perusahaan, stabilitas keuangan, dan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Beberapa metode penilaian yang umum digunakan termasuk analisis rasio keuangan, analisis tren, analisis vertikal, dan analisis komparatif dengan standar industri atau pesaing. Selanjutnya, sumber dan penggunaan modal kerja. Modal kerja adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban lancar dalam laporan keuangan perusahaan. Sumber modal kerja berasal dari pendanaan internal perusahaan seperti laba ditahan atau pendanaan eksternal seperti pinjaman atau saham preferen. Modal kerja digunakan untuk membiayai operasional sehari-hari perusahaan seperti pembelian persediaan, pembayaran gaji, dan biaya operasional lainnya. Selanjutnya, rencana penerimaan dan pengeluaran kas. Rencana penerimaan dan pengeluaran kas adalah proyeksi atau estimasi yang dilakukan perusahaan mengenai jumlah kas yang diperkirakan akan diterima dan dikeluarkan dalam periode tertentu di masa depan. Rencana ini dapat membantu perusahaan dalam mengelola arus kas dan memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban keuangan. Selanjutnya, skedul penerimaan dan pembayaran kredit dan bunga adalah jadwal yang menunjukkan waktu penerimaan dan pembayaran kredit serta bunga yang terkait. Skedul ini mencakup informasi seperti tanggal jatuh tempo pinjaman, jumlah pembayaran,
dan tingkat bunga yang diterapkan. Skedul ini membantu perusahaan dalam merencanakan arus kas, mengelola kewajiban kredit, dan memastikan pembayaran tepat waktu. Selanjutnya, perhitungan kebutuhan kredit. Perhitungan kebutuhan kredit melibatkan penentuan jumlah pinjaman yang diperlukan oleh perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional atau investasi tertentu. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam perhitungan ini termasuk kebutuhan modal kerja, proyeksi arus kas, biaya investasi, dan tingkat bunga. Perusahaan perlu memastikan bahwa jumlah kredit yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan dan mampu membayar kembali pinjaman tersebut. Lalu, daftar anggaran kredit. Daftar anggaran kredit adalah dokumen yang mencantumkan rincian rencana pinjaman yang diinginkan oleh perusahaan. Daftar ini mencakup informasi seperti tujuan pinjaman, jumlah pinjaman yang diminta, jangka waktu pinjaman, dan tingkat bunga yang diharapkan. Daftar anggaran kredit membantu perusahaan dalam mengatur dan merencanakan kebutuhan pembiayaan tersebut, serta memfasilitasi proses pengajuan pinjaman ke institusi keuangan. Bab selanjutnya yaitu analisis kinerja keuangan. Kinerja keuangan mengacu pada evaluasi dan analisis kesehatan keuangan suatu entitas, seperti perusahaan atau bank. Hal ini melibatkan pengukuran dan penilaian kinerja keuangan berdasarkan laporan rasio keuangan dan metrik lainnya. Tujuan dari analisis kinerja keuangan adalah untuk memahami dan mengevaluasi efisiensi operasional, profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan pertumbuhan perusahaan atau bank. Prosedur analisis. Yang pertama, mempelajari laporan keuangan. Yang kedua, menghitung dan menganalisis rasio keuangan. Yang ketiga, membandingkan dengan standar. Yang keempat, melakukan analisis tren. Dan yang kelima, membuat proyeksi. Rasio keuangan adalah alat analisis yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu entitas. Beberapa contoh rasio keuangan meliputi rasio profitabilitas, seperti rasio laba kotor, laba bersih, atau laba per saham. Lalu rasio likuiditas seperti rasio lancar atau rasio cepat. Lalu rasio solvabilitas seperti rasio utang terhadap ekuitas atau rasio cakup bunga. Dan rasio efisiensi seperti rasio pergantian persediaan atau rasio pergantian piutang. Lalu tujuan rasio keuangan bank yaitu yang pertama, menilai kesehatan keuangan bank, yang kedua, membandingkan kinerja bank, yang ketiga, membantu pengambilan keputusan. Lalu yang terakhir ada teknik analisis CAMEL, adalah pendekatan yang digunakan untuk mengevaluasi kesehatan keuangan bank. CAMEL adalah singkatan dari Capital Adequacy, Asset Quality, Management Quality, Earnings, dan Liquidity. Analisis CAMEL melibatkan penilaian bank berdasarkan kelima faktor ini dengan menggunakan data keuangan dan informasi operasional. Tujuannya adalah untuk menentukan sejauh mana bank sehat atau beresiko. Nah, itulah tadi sedikit pemaparan tentang materi-materi dalam mata kuliah analisis laporan keuangan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.